101,1 Radio Smart FM Makassar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Smart Community. Kita masih bersama dengan teman-teman dari Bahasa Sosial Wiki, wadah milenial untuk tanggapi isu publik menggunakan bahasa daerah ya. Dan sekali lagi kita masih bersama hingga jam 8 tepat nanti. Oke. Langsung saja ya. Tadi kita sudah ngobrol dengan Kak Wildan, kemudian ada Rasya, kemudian ada Umrah, ada juga Adrian, dan sekarang saya langsung aja saya panggilnya kakak juga nih ya, Kak Adrian. Kak Arifudin. Kak Arif ya. Sudah lama juga bergabung dengan Bahasa Sosial Wiki ini ya? Alhamdulillah sudah lama, sejak Wiki pertama. Saya diajak oleh Pak Wildan untuk ikut dalam program Wikiton bahasa daerah, khususnya bahasa Makassar. Jadi saya tertarik. Ini adalah suatu panggilan, kan ada tagline atau bahasa bijaknya mengatakan utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Nah di sini saya merasa harus ada di sini karena sebagai guru muta lokal ya. Kita lah yang garda terdepan untuk memperkenalkan bahasa daerah. Bahasa ibu ya? Bahasa ibu ya. Oke. Kemudian dari beberapa hal ya yang tentunya untuk sebagai pembentuk ya untuk Bahasa Sosial Wiki ini, itu berapa orang sebenarnya Kak? Terima kasih Kak. Di Bahasa Sosial Wiki ini secara tim kerja ya atau kita satu tim ini ada 4 orang. 4 orang ya. 4 orang ya. Ada kalau sebagai untuk Pandawa, bukan ya? Sebagai Pandawanya. Jadi kita ada ketuanya, kalau saya koordinator programnya. Ketuanya itu Ibu Lili Yulianti Farid. Terus saya ketua, terus ada untuk di sosmed dan ada untuk teman yang asistensi untuk sosial medianya bahasa Sosial Wiki. Ya. Jadi di Bahasa Sosial Wiki kan sewaktu-waktu masih pertama kami kerjasama dengan banyak komunitas. Saya kunjungi Pak Arif ini saya baru pertama kenal Pak Arif itu, saya cari datanya di Google, di internet tuh yang fokus untuk guru bahasa Makassar gitu kan. Agak susah Pak carinya, agak susah. Iya, saya ketemu dengan beberapa guru, saya telepon teman rekan, ada tidak kita kenal guru bahasa Makassar yang jadi saya dikonekkan, akhirnya dapat nomornya Pak Arif. Pak Arif terus atur janjian, Pak Arif ini kita dari Bahasa Sosial Wiki, begini programnya, kegiatannya untuk bahasa Makassar. Tetapi di sisi lain Kak, sebenarnya Bahasa Sosial Wiki ini hadir di Makassar atau di Goa khususnya untuk Sulawesi Selatan. Kami mau fokus itu di beberapa bahasa di Sulawesi Selatan. Tetapi ini masih tahap awal di bahasa Makassar, selanjutnya mungkin tahun depan bahasa Bugis, selanjutnya lagi. Untuk bisa kayaknya kalau kita lagi ngumpul-ngumpul begitu terus kita agak canggung juga ya mungkin agak-agak bagaimana kalau kita menggunakan bahasa daerah kan? Rasya, itu bagaimana untuk bisa lebih memperkenalkan, kemudian sosialisasi kepada teman-temannya, bilang jangan kok malu-malu pakai bahasa daerah. Sebenarnya sih cara sosialisasi atau penyampaian ke teman-teman tuh tidak terlalu susah karena memang mereka sudah ada tertanam bahasa Makassar dalam bahasa ibunya bahasa ibunya mereka. Jadi ya menurut saya tidak terlalu susah juga, tapi tidak terlalu gampang karena ya di zaman digital sekarang ini mereka pasti aktif di sosial media yang dimana pasti membutuhkan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris. Jadi ya itu juga tantangan bagi saya dan mungkin teman-teman lain untuk memperkenalkan bahasa Makassar lebih jauh lagi. Ya, lebih gaul lagi ya, betul. Tugasnya ini Pak Arifudin. Pak Arifudin, kalau sekarang ini bagaimana untuk bisa lebih untuk sosialisasi ya penggunaan bahasa daerah, bahasa Makassar. Kalau saya juga biasa kalau pas ada tugas sekolah, saya kayaknya susahnya itu langsung suka keriting. Itu bagaimana? Jadi alhamdulillah, jadi saya kebetulan mengajar mulai dari kelas 10 sampai kelas 11. Saya terus
sosialisasikan untuk menggunakan bahasa Makassar. Jadi lebih banyak mereka itu mengasah wawasannya itu dengan penggunaan bahasa Makassar. Ya. Bagaimana metode yang dilakukan? Nah, Oke, jadi lebih banyak langsung dalam bentuk video, kemudian ada juga dalam bentuk tulisan. Mereka kemudian mengarang sesuai dengan materi yang saya berikan. Jadi mereka langsung ini sangat susah sekali sih, karena apalagi orang yang tidak betul-betul menguasai bahasa Makassar. Karena ada 3 yang saya dapati di sekolah. Pertama, dia tahu bahasa Makassar dan paham. Yang kedua, dia tidak tahu bahasa Makassar, tidak bisa membahasakan, berbicara bahasa Makassar, tapi mereka paham. Dan yang ketiga adalah memang sama sekali tidak tahu, karena memang di lingkungannya mungkin tidak ada yang memperkenalkan bahasa Makassar. Nah, itulah yang kemudian saya sampaikan kepada siswa bahwa bahasa Makassar itu sangat penting sekali. Menguasai banyak bahasa itu sangat penting. Iya. Dari kita ngajar dari kelas berapa? Saya mengajar untuk kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 ada 10 kelas, kemudian kelas 11 ada 10 kelas. Jadi 20 kelas yang saya ajar. Khusus Mapel Mata Lokal Bahasa Daerah Makassar. Luar biasa. Jadi kalau ada PR-nya sebentar bisa, jadi saya kira-kira Ya, jadi bukan saja jadi saya di sekolah, saya juga sebagai guru pembantu untuk guru-guru yang lain yang ada tugasnya dari anaknya. Jadi langsung saya dicat pribadi, tolong Pak Arif dulu dikerjakan dulu tugasnya ini ya, anakku. Jadi alhamdulillah jadi ada tambahan juga sebentar. Iya. Jadi sebentar nih bertambah lagi yang mungkin Iya. membuat suatu materi, misalnya dalam bentuk makalah, dia menggunakan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Makassar. Diartikan ke bahasa Makassar. Iya. Awalnya kita pendekatannya bagaimana? Itu harus menghafal huruf lontar. Jadi dalam muatan lokal bahasa Makassar itu yang susah itu aksara lontaranya itu yang susah. Iya, itu yang susah. Karena bagaimana kita ini tanamkan untuk bisa anak-anak supaya mau ini hatam ya. Ini yang menjadi tantangan buat guru, karena kita perlu ketahui bahwa dalam aksara lontar itu tidak ada huruf mati. Jadi misalnya batala tulisannya batala, dan orang yang tidak pernah menggunakan bahasa Makassar pasti susah untuk mulai dari aksaranya sampai bahasanya itu tersendiri. Kalau tidak kita nyoteng